kerajaan. Firman Tuhan berkata kerajaan surga ini perumpamaan yang lain lagi, semua biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Di dalam bahasa Ibrani perkataan benih itu adalah zera, tetapi menabur adalah zara, Z-A-R-A. Dan itulah yang dilakukan Tuhan. Biji sesawi itu kecil sekali, kalau ada angin saja bisa terbang, tapi kecil dari pasir. Tetapi ini mengajarkan apa? Memang paling kecil dari segala jenis benih, tapi yang penting ada kehidupan di dalamnya. Apakah Roh Kudus, Allah sumber kehidupan, bahkan the spirit of life dalam diri kita? Berarti kita mungkin kecil, tidak berarti seperti biji sesawi itu. Tetapi kalau tumbuh jadi pohon yang besar. Loh, sayuran kok bisa jadi tumbuh jadi pohonnya? Ini makan sesuatu yang aneh kan? Dan kita lihat bagaimana burung-burung di udara datang bersarang di sana, tinggal dan berlindung di cabang-cabangnya. Saya mau bersaksi tentang kehidupan saya ketika Tuhan memerintahkan saya leave Surabaya, go to Bali, ya, pindah ke Bali. Saya tidak berpikir lebih jauh. Saya tahu siapa Tuhan saya. I know whom I believe. I said yes Lord. Dan seketika itu saudara, perusahaan saya tutup, dan saudara sebelumnya sudah ada persiapan untuk itu, tetapi kemudian saya pindah ke Pulau Bali. Sebab saya percaya memang saya kecil, saya tidak berarti. Ketika saya datang saya dihina banyak orang. Karena kita tidak punya apa-apa kan, ya. Kita yang mulai pelayanan ini sangat sederhana. Saya cuma bawa gitar saya, Alkitab saya, dan istri saya pemain tamborin. Kita puji Tuhan di mana-mana. Itu permulaan kita. Saya mau baptis orang baptisan aja tidak punya, saudara ya. Waktu itu jemaat tidak ada yang punya kolam renang, jadi saya baptisnya di Pantai Sanur, saudara. Dulu dihina, tapi saya ngerti prinsip itu. Sekalipun yang paling kecil akan tumbuh jadi pohon yang sangat besar, bahkan keluar cabang-cabang. Dengan anugerah Tuhan hari ini, Rock Ministry ada data terakhir 425 cabang kota, yang terakhir Bakersfield di California, saudara. Tetapi saya yang percaya Tuhan akan bekerja luar biasa di Indonesia. Kita lihat hasil pemilihan yang barusan ini, yang menentukan Jawa Timur, Jawa Tengah, saudara ya, dan Pulau Bali. Meskipun Pulau Bali tidak jumlahnya terlalu besar, tetapi signifikan sekali. Nah, saya mau beritahu saudara, maka kita akan jadi pohon yang besar. Itu gambaran daripada the power of the seed, the power of the kingdom. Karena itu jangan anggap enteng permulaannya kecil. Saya pada waktu berangkat ke Pulau Bali, sebuah buku kecil dengan saya, sejarah penginjilan di Pulau Bali. Seorang Chinese bernama Chang Kamfu merubah namanya jadi Chang Toha. Toh itu the word, the way, ya. Dan Tuhan yang menyebarkan, menyiarkan berita. Dan dia masuk ke sini belajar bahasa Melayu dulu di Ampenan. Lalu kemudian satu demi satu dia alami banyak tentangan, dia alami banyak hinaan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Gereja-gereja di Pulau Bali, khususnya GKI dan GKPP, jadi pohon yang besar. Dan banyak pohon-pohon, burung-burung bersarang di atasnya, di dalamnya. Itu sepertinya saudaraku, sama seperti bisnis. Ada seorang konglomerat yang saya kenal, mulainya bisnisnya di mana? Garasi rumahnya. Asik, pegawainya cuma 2. Tetapi segala puji bagi nama Tuhan. Sekarang dimulai dengan kebenaran di dalam kuasa kerajaan. Burung-burung akan bersarang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kenapa burung belum bersarang, belum jadi pohon? Baru jadi pokok yang pendek, ya. Terus bertumbuh, grow in the Lord. God bless you. Amin. Izinkan saya boleh menyapa Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu di tempat ini. Semangat, shalom. Selamat baca kita dalam sepanjang minggu ini diberkati Tuhan. Mari memegang tangan kita. Haleluya, saya boleh melihat dari tempat ini. Sungguh luar biasa Tuhan memberkati hidup kita. Coba kita isi bangku yang di depan, biar nanti yang datang
lebih lama mungkin bisa mengisi yang di belakang. Ayo kita mengejar kursi yang di depan yang masih kosong. Kita isi dulu. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Bapak Gembala kita bersama dengan kita ada ibadah live streaming di tempat ini. Jadi mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Coba beri salam kanan kiri, katakan siap masuk dalam hadirat Tuhan. Karena saya percaya ketika kita siap masuk dalam hadirat Tuhan, kita siap meninggalkan segala kesibukan kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang di tempat-Mu ini Tuhan, di bait-Mu yang kudus kami boleh hadir Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau sungguh baik dan teramat baik ya Tuhan. Dan sepanjang minggu ini Engkau memelihara kami, Engkau tetap bersama dengan kami ya Tuhan. Sekalipun di dalam keadaan yang tidak baik, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Bagaimanakah kami membalas kebaikan-Mu selain kami datang di bait-Mu yang kudus? Kami boleh bersuka cita, kami boleh menyembah Tuhan di tempat ini. Kami tahu ketika kami datang ke tempat ini, kami seperti rusa yang haus akan aliran sungai-Mu, rindu yang akan hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, turunlah Engkau bersama dengan kami, melawat setiap kami di tempat ini, sehingga ketika kami masuk di dalam penyembahan, kami boleh bertemu, kami boleh merasakan hadirat Tuhan, menjamah setiap pribadi kami, memberkati setiap kami, menyembuhkan setiap kami, membebaskan setiap kami ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada bersama dengan kami di tempat ini. Oleh sebab itu kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Engkau yang ambil alih, bekerja Allah ya Tuhan, lawat setiap umat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu melawat setiap kami. Tidak ada satupun daripada kami pulang dari tempat ini mengalami kekeringan, tetapi kami hidup akan diberkati. Kami akan pulang dari tempat ini dengan bersorak-sorai Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah-Mu ya Tuhan. Recording in progress. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidup
Kami percaya ini seperti pujian kami. Bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang besar atas kami. Kami percaya Bapa, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Terlebih kami akan mau bersorak-sorak di tempat ini. Kami mau Tuhan memberikan yang terbaik sorak pujian kami di tempat ini. Yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan, Amin. Semangat untuk memuji Tuhan. Kita berikan pujian yang semangat untuk Tuhan. Untuk Tuhan yang memberikan kasih hidup kita. Dan untuk Tuhan yang memberikan
Semoga banget masih keluar untuk memuji Tuhan. Marilah dengan tahu. Saya percaya satu pujian ini membuat kita lagi semangat untuk memuji Tuhan. Yang tahu dan dunia ini kita sorakan Tuhan. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan.
Semoga sukacita di tempat ini, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Ini saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan persembahan kita. Sebelum kita membeli, kita satukan hati kita yang berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kau baik dan sungguh baik ya Tuhan. Sampai hari ini kami boleh bersuka cita, kami boleh melompat, kami boleh memuji Tuhan. Untuk kesempatan ini kami sungguh syukur ya Tuhan. Kau baik dan peduli bagi kami. Dan kini saatnya kami ingin memberikan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sebagai semalam Kau memberkati pekerjaan kami, Kau memberkati usaha kami, Kau memberkati keluarga kami Tuhan. Kini saatnya kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan apa yang boleh kami berikan kepada Tuhan, Engkau yang membalaskan bagi setiap umat Tuhan yang memberi 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami percaya berkat Tuhan berkelimpahan atas hidup kami. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selidiki hatiku dan
kami akan diisi dengan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang boleh disampaikan hamba-Mu menguatkan kami di tempat ini, memberkati kami di tempat ini, menegur kami di tempat ini. Kami percaya firman-Mu itu berkuasa bagi kami. Biarlah kiranya firman-Mu Tuhan jatuh ke dalam hati kami dan bertumbuh subur di dalam hati kami dan boleh berbuah yang baik di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Berikan kami hati sebagai murid yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang benar-benar setia mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami. Kami siap mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu, kita akan mendengarkan khotbah kita melalui Nursery dan Bapak kita. Ya, gambarnya bisa. Haleluya. Bisa. Ini kan ada kursor sini. Nah, ini kan klik lagi. Baik, shalom. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Dan mau memastikan Bapak Ibu Saudara mendengar suara saya, boleh lambaikan tangannya kalau Saudara dengar suara saya. Haleluya. Puji Tuhan, senang kembali berkumpul ya lewat Zoom, bersama-sama kita memuji Tuhan kita, dan oleh anugerahnya kita tahu bahwa hidup kita adalah sebuah pengaruh ya, Kingdom Influence, sesuai dengan tema di tahun 2024 ini. Bapak Ibu, saya bersyukur tadi kalau Bapak Ibu mungkin datangnya agak telat, tidak mendengarkan suara gembala tadi. Ya, gembala senior kita, Pendeta Timotius Saribin, menyebutkan pelayanan yang baru yang kita rintis di Bakersfield ini. Ya, beliau mengatakan bahwa gereja yang terbaru yang dirintis yaitu Rock Bakersfield di California di Amerika. Dan beliau katakan ya sekarang sudah hampir lebih dari 400 ya GBI Rock Ministry di seluruh dunia. Di Dubai ada 100, di Eropa, di Jerman, di Belanda, dan di Singapura juga ada ya, bukan hanya di kota-kota yang besar atau di luar negeri ya. Seborong-borong juga ada, doakan ada satu persekutuan di sini kawan juga ya. Kita berdoa supaya bisa menjadi cabang dari GBI Rock yang selanjutnya, karena kita tahu bahwa pengaruh kerajaan ya, kerajaan surga itu bukan berbicara hanya apa yang wah dilihat manusia, bukan berbicara tentang sesuatu yang di kota besar, harta yang besar, rumah yang besar, ya, pekerjaan yang besar, keuangan yang besar, tapi lebih dari apa yang bisa dilihat mata. Karena itu yang akan menjadi topik atau pembahasan kita di bulan kemarin ini Bapak Ibu, itu tentang JIS. Karena itu ya kita mau mengerti lebih lagi bagaimana pengaruh itu bukan hanya berbicara ketika kita bisa memberikan sesuatu yang dampaknya langsung terlihat ya, bukan hanya berbicara tentang apa yang langsung diakui secara manusia, tapi seperti biji sesawi. Minggu lalu saya mengikuti khotbah dari Pendeta Daniel Zai yang sudah diberikan gambaran kepada Bapak Ibu Saudara apa itu biji sesawi, ya, pohon sesawi, mas persik ya. Dan 2 minggu sebelumnya juga saya mengikuti ya, ibadah lewat online Bapak Ibu ya, bagaimana Bu Menti begitu berapi-api melayani Tuhan dan memberi kesaksian bagaimana dulu hidupnya ya diubahkan Tuhan dan mulai dipakai Tuhan. Dengan pengertian ini kita mengakui bahwa apapun yang kita miliki, siapapun kita hidup dalam rencana Tuhan, kita punya kapasitas untuk membawa pengaruh kerajaan sorga dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin.
Amin, haleluya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita? Puji Tuhan. Nah, karena itu ya Bapak Ibu, kita terus mau belajar lagi tentang bagaimana hidup yang menjadi pengaruh ya di dalam kerajaan surga, belajar dari master seed ya atau biji sesawi ya. Nah, saya berbagi sedikit tentang biji sesawi ya, dan saya rindu kita baca bersama-sama ayat ini Bapak Ibu yang mendasari tema di bulan Maret ini, yaitu dalam Markus 4 ayat 30 ayat 32. Saudara boleh perhatikan, ya saya bacakan bagi kita. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ya, kita melihat bagaimana Yesus mengajar lewat perumpamaan, dan dia mau memberitahukan apa itu kerajaan surga. Ya, kerajaan surga bukan tentang istana yang megah. Kerajaan surga bukan tentang luasnya sebuah wilayah yang dimilikinya. Ya. Kita baru saja menyaksikan pergantian raja dari ya Queen Elizabeth kepada Raja Charles di Inggris yang wilayahnya begitu luas. Ya. Kerajaan surga bukan hanya berbicara tentang ya bagaimana kerajaan itu yang menaklukkan satu kerajaan, tapi lewat perumpamaan ini Yesus seolah-olah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak pernah terpikirkan tentang apa itu kerajaan surga. Yaitu dengan apa dia katakan, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Saudaraku, ya kita rindu sebenarnya kalau dibilang hal kerajaan surga itu ya seumpama sebuah bangsa yang besar yang menguasai seluruh dunia. Ya. Kita pengen Yesus memberikan gambaran kerajaan surga itu tentang sesuatu yang wah. Siapa Bapak Ibu? Menariknya, Yesus membawa sebuah perumpamaan tentang kerajaan surga bukan hanya tentang sesuatu yang wah menurut manusia. Ya, bukan hanya tentang sesuatu yang sering dipuji-puji. Bukan hanya tentang sesuatu yang menjadi andalan ya dalam pemikiran manusia, tapi dia berikan gambaran tentang sesuatu yang kecil, yaitu biji sesawi. Nah, sebenarnya secara manusia pada zaman itu, waktu Yesus ada di dunia dan memberikan pengajaran ini, ya bagi pemikiran manusia saya dan saya percaya bagi banyak pemikiran manusia secara umum, sebenarnya alangkah enaknya kalau Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga itu. Ya, kalau dia berikan perumpamaan tentang kekaisaran Romawi. Karena apa Bapak Ibu? Karena kekaisaran Romawi pada saat itu ya sedang memerintah dan menguasai banyak negara. Ya. Pada saat itu saudaraku, sebenarnya akan lebih enak kalau Yesus memberikan gambaran kerajaan surga itu seperti kerajaan Romawi. Bagaimana mereka bisa mempengaruhi dunia, menaklukkan bangsa-bangsa, dan bagaimana mereka selalu bisa menanamkan nilai-nilai dari bangsa Romawi kepada bangsa jajahannya, sampai ya sedetail-detailnya mereka mengatur semuanya. Tetapi Bapak Ibu, Yesus tidak memberikan perumpamaan itu. Yesus tidak mengatakan kerajaan surga itu seperti bangsa Romawi yang menguasai dunia. Namun sebaliknya, dia berkata kerajaan surga itu
seperti biji sesawi. Seperti biji sesawi yang dikatakan tadi kecil tapi berdampak. Nah, oleh karena itu saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama kita belajar, kita melihat dan kita mengakui dan berdoa supaya kehidupan kita mendapatkan pengaruh kerajaan itu, saudaraku, seperti apa yang Tuhan inginkan, yaitu sekalipun kelihatannya kecil, kelihatannya tidak berdaya. Ini biji sesawi saya tampilkan kembali di layar Bapak Ibu, sangat kecil dikatakan, tetapi ketika benih itu ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Nah, kalau saudara lihat pada gambar di depan, mungkin kehidupan kita seperti biji sesawi ini kalau dibandingkan dengan dunia ini, dibandingkan dengan keadaan ekonomi mungkin saudara kelihatannya tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Namun mari sekecil apapun dunia memandang saudara, sekecil apapun bahkan diri saudara melihat saudara, mari perhatikan Bapak Ibu, apa prinsip kerajaan ketika Tuhan menciptakan saudara. Tuhan tidak kebetulan menempatkan saudara, bahkan membawa saudara melewati hal-hal yang tidak enak sekalipun, yang kelihatannya membuat saudara tidak berdaya. Sepanjang kita mau hidup di dalam kebenarannya, sepanjang kita mau hidup di dalam apa yang sudah Dia rancangkan bagi kita, maka saudara akan melihat bagaimana Dia bekerja, bagaimana Dia sanggup memakai hidup kita membawa pengaruh kerajaan surga. Nah, karena itu kita akan belajar prinsip pengaruh kerajaan surga dari perumpamaan biji sesawi ini. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, apa prinsip yang pertama supaya kita hidupi dalam kehidupan ini? Yang pertama adalah perhatikan lebih dari apa yang bisa dilihat mata. Perhatikan lebih dari apa yang bisa dilihat mata. Nah, Bapak Ibu, dunia ini mengajarkan penampilan itu nomor satu. Saudara, kita sering terkesima karena apa yang dilihat mata kita, terkesima karena penampilan yang dilihat mata, dan sering kita menjadi down atau jenuh atau kecewa karena apa yang dilihat mata kita. Yang kita lihat masalah demi masalah nggak habis-habis. Yang kita lihat seperti orang-orang yang mungkin seperti menjegal kita. Yang kita lihat orang-orang yang mungkin memandang kita rendah. Yang kita lihat kesulitan demi kesulitan. Tapi Bapak Ibu, prinsip kerajaan surga dalam perumpamaan biji sesawi ini, Yesus senang menegaskan kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini, jemaat Tuhan, GBR Pematang Siantar, mari perhatikan lebih dari apa yang bisa dilihat mata. Kalau kita lihat kepada diri kita, mungkin yang kita lihat adalah pribadi yang banyak kekurangan, pribadi yang mengalami kegagalan, pribadi yang sering gagal, yang sering mungkin terhalang untuk melakukan sesuatu karena keterbatasan. Kalau kita lihat kepada keadaan kita, yang kita lihat mungkin keadaan yang tidak menguntungkan, yang kita lihat mungkin keadaan yang sepertinya tidak berpihak kepada kita, kayaknya semuanya yang kita lihat keadaan itu sepertinya bersepakat untuk membuat kita tidak bergerak maju, untuk membuat kita tidak berkembang. Tapi perhatikan Bapak Ibu, lebih dari apa yang bisa dilihat mata. Dunia mengajarkan memang penampilan itu sesuatu hal yang penting, bahkan bagi beberapa orang paling penting penampilan. Makanya ada istilah penampilan nomor 1, kenyataan itu nomor 2. Yang penting tampil. Makanya nggak heran Bapak Ibu, orang mau membeli skincare yang harganya saudaraku bisa gaji 1 minggu,
biasanya yang wanita. Nggak error, kenapa? Karena apa? Mereka berpikir penampilan. Karena mungkin ya, di rumah suaminya memperlakukan dia seturut dengan penampilannya. Ya mungkin diprotes dulu waktu kita pacaran, penampilanmu kayak gini, kok sekarang seperti ini ya. Dulu waktu pacaran seperti gitar Spanyol, ya sekarang seperti gitar yang hancur berkeping-keping. Ya. Saudara, kenapa penampilan? Makanya katanya saudara nggak tahu di sini ada yang dari suku Manado atau tidak ya. Orang Manado berkata ya penampilan nomor 1 ya, yang lain itu nomor sekian. Saudara, percayalah, apapun penampilanmu, ya firman Tuhan katakan bahwa manusia melihat rupa tapi Tuhan melihat hati. Jangan terlalu fokus kepada penampilan. Penampilan memang sesuatu hal yang perlu kita perhatikan, tetapi jangan hanya memperhatikan apa yang dilihat mata. Perhatikan lebih dari apa yang bisa dilihat mata. Kalau mata melihat biji sesawi itu sangat kecil. Kalau mata melihat biji sesawi itu rasa-rasanya tidak akan bisa melakukan sesuatu. Tapi firman Tuhan tadi berkata, ketika biji sesawi itu ditanam, maka dia bisa tumbuh menjadi pohon yang bahkan bukan hanya ya buahnya, bijinya itu menjadi sesuatu yang dipergunakan manusia, tapi juga burung-burung pun bersarang di pohon itu. Nah, Bapak Ibu, apa yang disampaikan Gembala Singgot kita tadi, bagaimana ketika beliau mulai merintis pelayanan di Denpasar, Bali, yang beliau merasa ya diperlakukan orang seperti tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, beliau katakan bagaimana orang memandang rendah. Namun apa yang terjadi sekarang ya kita lihat sesuatu yang luar biasa. Bahkan kemarin ya beliau sharing dan memberikan sebuah link yang luar biasa yang nanti juga ada poinnya, bagaimana ada seorang pendeta yang bisa kita katakan lumayan terkenal di Indonesia. Saudaraku, pendeta ini bertobat dan menjadi pendeta lewat pelayanan penginjilan Pak Arifin. Sekarang punya gereja 165 gereja. Dan itu terjadi saudaraku luar biasa sekali, dan orang gak akan pernah menyangka bahwa pelayanan pendeta terkenal ini saudaraku itu lewat pelayanan pendeta Pak Arifin. Sampai beberapa hari yang lalu pendeta ini mengakui di depan umum dan membuat sebuah acara, dan dia berikan penghargaan. Dia katakan ya level selanjutnya dari hidupnya dia sedang mengambil sesuatu level perjalanan rohani dengan Tuhan, dan dia katakan sebelum saya melakukan ini saya mau memberikan buah sulung saya kepada pendeta Timotius Arifin yang 38 tahun yang lalu memberitakan Injil dan membuat saya mengenal Yesus, dan akhirnya saya menjadi hamba Tuhan. Dan dia berikan mewakili jemaatnya, setelah dia berikan 165 juta ya persembahan dari seluruh gereja yang dia rintis itu. Saudara, kalau kita kembali lihat apa yang disampaikan Pak Arifin tadi ya, bagaimana hal yang kecil yang dia mulai merintis itu sering direndahkan, tapi percayalah, perhatikan lebih dari apa yang bisa dilihat mata. Waktu Pak Arifin cerita tentang hamba Tuhan ini, ya waktu dia memberitakan Injil kepada hamba Tuhan ini, waktu itu belum bertobat seratus. Dia sedang kuliah di Amerika dan mengadakan penelitian tentang monyet. Dan waktu Pak Arifin seratus berkhotbah dan berdoa, orang ini seratus manifestasi. Dan ketika dia manifestasi, orang tidak akan pernah menyangka bahwa orang ini seratus akan menjadi pendeta yang sekarang membuka gereja 165 gereja dan sekolah teologi. Saudara, kalau saudara lihat kanan kiri saudara, kalau saudara lihat anak saudara, kalau saudara lihat orang tua saudara, kalau saudara lihat orang-orang yang bahkan di sekitar kita yang mungkin bukan orang-orang hebat menurut dunia ini, saudara tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri mereka ketika mereka menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Saudara tidak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan lewat hidup saudara ketika saudara berserah kepada Tuhan. Bisa jadi seperti hamba Tuhan yang saya katakan ini, yang membuka gereja 165 cabang. Bisa jadi saudara adalah orang yang dipilih Tuhan, ya lebih dari apa yang saudara bayangkan. Ketika hamba Tuhan ini bertobat, dia tinggalkan semuanya, suatu tujuan dari pendidikannya,
dan dia menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dia katakan adik-adiknya jadi pendeta, ya, abang-abangnya jadi pendeta, dan akhirnya sekarang ini 165 gereja didirikan. Bapak Ibu, prinsip kerajaan surga itu tidak selalu yang wah, tapi mari perhatikan lebih dari apa yang bisa dilihat mata kita. Kalau penampilan mungkin tidak menarik perhatian bagi orang, tidak apa-apa. Yang penting hatimu itu menarik bagi Tuhan. Amin. Ya, boleh lihat kanan kiri, katakan penampilanmu nomor sekian, yang penting hatimu. Haleluya. Ya, hati kita, saudara. Penampilan kita mungkin ya gak dipoles kayak gimana pun, nggak bisa kita seperti siapa itu Titik Puspa yang tetap cantik ya di usia sekarang atau 70 atau 80 tahun. Ya, penampilan kita, saudara, ya kadang memang perlu dijaga, tapi yang paling utama jagalah hati kita. Makanya dalam kitab Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, mari dalam menjalani hari-hari ini perhatikan lebih dari apa yang bisa dilihat mata kita. Mulai sekarang pandang dirimu, ya, ketika engkau mungkin di depan cermin, selalu lihat rencana Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau berhadapan dengan orang-orang yang menyebalkan, lihat apa maksud Tuhan menghadapkan orang itu kepadamu. Atau apa maksud Tuhan di balik dia yang sekarang mungkin masih menyebalkan, tapi ya di kemudian hari dia semakin kebal untuk mengalahkan tipu daya iblis. Ya, sekarang masih menyebalkan mungkin, tapi lewat hidup saudara ada pengaruh kerajaan sehingga orang itu akhirnya menjadi kebal kepada kejahatan dunia ini dan hidup dalam prinsip kerajaan surga. Saudara, waktu saya cerita tentang teman itu, dia manifest, ya, dikatakan hari ini seperti monyet, dia terbang ke atas meja dan lain sebagainya, menyebalkan saudara. Ketika hari ini orang ini nyelutuk dari belakang, manifestasi. Bukan hanya menyebalkan, membuat suasana menjadi tidak nyaman bagi orang-orang lain yang mendengarkan khotbah. Tapi akhirnya karena kuasa kudus, orang ini menjadi kebal kepada kuasa dunia dan dipakai Tuhan membawa pengaruh kerajaan surga. Hari ini, dalam setiap apa yang dilihat mata kita, mari tetap tenang, mari tidak gampang kecewa, mari tidak gampang menghakimi atas segala sesuatu yang terjadi. Ayolah Tuhan ini nggak sayang sama aku, ayolah Tuhan ini nggak peduli atas hidupku. Jangan gampang menghakimi Bapak Ibu. Sebab apa? Di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, Dia punya rencana atas hidup kita. Karena itu ya, makanya dalam kitab Mazmur dikatakan jangan iri kepada orang-orang yang berbuat jahat dan sepertinya luput dari kejahatannya. Sering sekali kita pengen menjadi hakim atas segala sesuatu, menyalahkan ini, menyalahkan itu, mengkritik ini, mengkritik itu. Kita lupa di balik segala apapun itu, yang mungkin memang kenyataannya menyebalkan bagi saudara, ya. Tapi di balik segala sesuatu itu, mari fokus kepada diri kita dengan Tuhan. Apa yang Dia maksud? Ya, daripada kita habiskan energi kita kepada sesuatu hal, sesuatu yang ya, menurut penilaian mata menjadi standar, mari fokus kepada hati kita, ya, hati yang telah mengasihi Tuhan, hati yang tidak gampang kecewa, hati yang tidak gampang menyerah, hati yang tetap mengucap syukur. Dan itu bisa kita lakukan bagaimana sekarang? Dengan belajar memperhatikan rencana Tuhan dalam hidup kita, memperhatikan lebih daripada apa yang bisa dilihat mata kita, seperti biji sesawi kecil. Kalau dilihat mata, apalagi kalau matanya udah kabur, nggak terlihat sama sekali. Tetapi ya, saudara, di dalam pengamatan Tuhan itu tetap terlihat. Baru-baru ini saya mengurus SIM Bapak Ibu untuk menyetor di sini. Sebenarnya saya tidak perlu ya, tes SIM untuk praktek karena saya sudah pernah punya SIM di sini. Tapi karena saya lupa bahwa ya SIM yang lama ini ya udah, saya pikir udah 15 tahun, udah 13-12 tahun. Saya terakhir memperpanjang 2009 dan itu 3 tahun matinya 2012 ya. 12 tahun, setelah itu akhirnya saya berpikir nggak usah dibawa, saya tinggalkan di Simona ya.
Dan ternyata Bapak Ibu ya, kalau saya bawa itu walaupun sudah expired, ya walaupun sudah kedaluarsa habis masa berlakunya, masih bisa ditukar. Untuk saya tidak perlu tes. Tapi karena yang saya bawa itu saya harus tes dan saya harus pakai kacamata Bapak Ibu. Nah, apa yang menarik tentang kacamata ini karena kalau jauh saya kadang tidak terlalu bisa lihat udah kabur-kabur. Nah, dokternya ini Saudaraku entah gimana mendiagnos ya, kacamata ini hanya bisa dipakai melihat yang jauh, tapi yang dekat jadi kabur Saudaraku. Kemarin hari Jumat waktu sini saya protes kepada dokternya, kok kayak gini kacamatanya? Ya, memang yang jauh makin terang Saudaraku ya, tapi yang dekat makin kabur. Ya. Kenapa bisa seperti ini? Ya? Dan memang oleh karena kacamata ini, saya bisa melihat Saudaraku yang jauh itu jelas. Oleh karena kacamata ini, tapi yang dekat jadi kabur. Saudara, ketika saya merenung tentang kacamata ini, dan saya putuskan dengan istri juga udahlah. Habis tes itu jangan pakai lagi ya. Habis tes Saudaraku saya nggak mau lagi pakai kacamata ini. Dan saya pikir kenapa? Karena lebih pentingnya untuk melihat yang dekat daripada yang jauh bagi saya ya. Kalau saya tidak pakai kacamata saya masih bisa baca, saya masih bisa lihat handphone, tapi kalau saya pakai kacamata itu yang dekat itu jadi kabur. Saudara, ya waktu saya memutuskan itu tiba-tiba kayak ada suara di hati saya mengingatkan ya, demikianlah hidup ini untuk lebih fokus melihat kepada kita, dekat kita daripada hanya melihat yang jauh-jauh yang gak ada hubungannya dengan kita. Ya, saudara gak usah pusing tentang siapa menang pilpres nanti. Yang penting saudara mengasihi Tuhan. Yang saudara harus lihat adalah hatiku apakah tetap mempercayai Tuhan ketika keadaan ekonomi tidak baik, ketika harga beras makin mahal dan langka ya katanya saudara ya. Tapi lebih fokus Saudaraku. Kalau saudara mungkin ke warung, ya, saudara mungkin ke tetangga, ya, ceritakan kebaikan Tuhan. Tunjukkan pengaruh kerajaan bahwa hidup saudara itu dipelihara oleh Tuhan. Ya, sekalipun beras langka susah dicari, percayalah penyediaan Tuhan itu yang memelihara hidup setiap umatnya yang percaya kepadanya. Saudara percaya boleh katakan amin? Amin. Ceritakan bagi Tuhan kita memelihara hidup. Lihat ya, jangan kayak kacamata saya tadi Saudaraku, lihatnya yang jauh Saudaraku, lihatnya ya keburukan orang yang dikatakan Yesus ya, selumber di mata orang lain kau lihat tapi balok di depan matamu enggak kau lihat. Saudara balik kepada poin ini, demikianlah hidup kita Saudaraku ya, jangan hanya karena apa yang bisa dilihat mata saudara gampang menjadi kecewa, jangan hanya karena apa yang bisa dilihat mata Saudaraku ya, saudara menyerah, saudara tidak melihat rencana Tuhan. Nah, satu ayat membantu kita untuk semakin memahami ini, ya, semakin menyadari rencananya yang ajaib Bapak Ibu. Ya, dalam 2 Korintus 4 ayat 18, Rasul Paulus mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, mari perhatikan lebih dari apa yang bisa dilihat mata kita. Ya, bagi suami istri, terutama yang suami, perhatikan lebih daripada make up istri atau kecantikan wajah istri. Perhatikan hatinya. Ya. Bagi istri, perhatikan lebih daripada jumlah berapa digit gaji suami, perhatikan hatinya. Ya, kalau gaji suami nggak banyak, ya yang penting hatinya tulus mengasihi Tuhan, itu lebih utama. Karena apa? Yang lain pasti mengikuti sebab pemeliharaan Tuhan, penyediaannya ada bagi kita yang mengasihi Dia. Prinsip kerajaan surga yang pertama dari biji sesawi ini Bapak Ibu, ya, perhatikan lebih dari apa yang dilihat mata. Dan di dalam diri kita ada sesuatu yang besar, siapapun kita. Dan sampai sekarang saat engkau masih bernapas, melewati hari-hari dan ada di tahun 2024 di bulan Maret ini, tanggal 10 di Indonesia sekarang, saudara percayalah ada rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Hidupmu belum selesai di dalam rancangannya. Temukan panggilan itu. Lebih dari apa yang bisa dilihat mata, perhatikan maksud Tuhan dalam kehidupanmu. Karena itu ya, prinsip kerajaan surga
pengaruh kerajaannya dari perumpamaan biji sesawi ini. Yang kedua Bapak Ibu, ya, apa yang Tuhan Yesus mau kita pelajari? Yang kedua Bapak Ibu, perhatikan tujuan Allah dalam segala sesuatu. Perhatikan tujuan Allah dalam segala sesuatu. Sebagai manusia kita cenderung untuk berfokus hanya pada tujuan kita. Sebagai manusia kita cenderung lebih memikirkan maksud kita, maunya kita, keinginan kita, tujuan kita. Tapi mari dalam segala hal tanyakan apa tujuan Tuhan dalam sesuatu ini. Kalau secara kasat mata orang melihat biji sesawi, rasanya tujuannya nggak ada sesuatu yang kuat. Tetapi dalam rencana Tuhan, makanya Yesus tekankan ke sana pun pohon bersama. Ya, pada umumnya orang melihat biji sesawi itu atau pohon yang menghasilkan biji sesawi itu hanya untuk master seed itu. Ya. Saudara, di sini kalau kita makan hotdog itu, jadi master itu sebuah kehalusan, ya. Sesawi itu, jadi bijinya itu digiling, ya. Dia jadi kayak saus, tapi warnanya kuning. Nah, kalau orang makan hotdog, kebetulan saya minggu lalu makan hotdog yang lumayan enak di sini, ya. Dan ya kita kan ambil sendiri itu, ya. Kasih timun, kurang lebih kayak timun, terus kasih saus tomat atau saus sambal, tapi ada juga yang paling utama adalah ada namanya masar, ya. Jadi sesawi. Nah, kebetulan sesawi ini habis Bapak Ibu. Ketika ada di sesudah saya sudah dia pencet untuk menurunkan sesawi ini ke hotdognya, nggak ada lagi. Saya bilang udah habis, dia marah. Ya, dan dia bilang ini hotdog tanpa sesawi, tanpa masar, nggak ada rasanya. Ya. Saudara, orang memang fokus ke situ, ya. Dan itu pada zaman Yesus memberikan perumpamaan itu, ya itu hal yang wajar. Tapi apa yang menarik ketika Tuhan juga menekankan, ya, bagaimana dia berkata, ya, ketika cabangnya itu besar, bukan hanya bijinya, ya, tapi dia berkata, dia mengeluarkan cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu, kadang-kadang kita kehilangan maksud Tuhan dalam hidup kita untuk sesuatu yang besar karena kita lebih berfokus kepada maksud kita dalam peristiwa yang dia izinkan terjadi. Ya, kita kehilangan ada maksud Tuhan, ya, di balik sesuatu yang bahkan menyakitkan terjadi dalam hidup kita. Kita bisa kehilangan maksud Tuhan. Kenapa dia mengizinkan itu, membawa kita melewati itu? Ketika kita lebih fokus kepada perasaan kita, ketika kita lebih fokus kepada, ya, kemauan kita, ketika kita lebih fokus kepada pemikiran kita. Saudara, ini yang sering akhirnya kita kehilangan kesempatan yang Tuhan sebenarnya sedang berikan bagi kita untuk membawa kita menggenapi rencananya, untuk membawa kita menikmati susu dan madu yang dia sediakan bagi kita. Kalau saudara masih ingat tentang peristiwa 12 pengintai yang dikirim oleh Musa ke tanah Kanaan, kita tahu dari 12 pengintai ini hanya 2 yang memperhatikan maksud Tuhan, tetapi yang 10 memperhatikan besarnya masalah, yaitu orang-orang Kanaan keturunan enak, bangsa enak, ya, yang harusnya enak dimakan, enak dikalahkan suatu. Tapi yang 10 orang ini lebih fokus memperhatikan, ya, bagaimana kuatnya bangsa yang ada di tanah Kanaan ini, dan mereka berkata enggak mungkin kita menang. Ya, dia merasakan kuat, bagaimana orang ini kuat dan aku lemah. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Bangsa Israel kehilangan kesempatan untuk memasuki tanah Kanaan dalam waktu yang singkat, sehingga mereka harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Bapak Ibu, lebih dari apa yang kau rasakan hari-hari ini, mari perhatikan maksud Tuhan, tujuan Tuhan dalam segala sesuatu. Salah satu ayat yang saya belajar untuk mengingat, ya, bahkan mungkin hampir tiap hari dalam setiap keadaan yang saya hadapi adalah Roma 8 ayat 28.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu, perhatikan tujuan Allah dalam segala sesuatu, termasuk sesuatu yang mengecewakan, termasuk sesuatu yang menyakitkan, termasuk sesuatu yang tidak saudara suka mungkin. Ada maksud Tuhan di balik itu. Sebab Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tidak memperhatikan hidup kita. Sebab Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tidak sanggup mengubahkan keadaan kita. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tidak mampu melindungi kita. Ya, kalau Dia rasa ada sesuatu hal yang harus Dia lindungi dalam hidup saudara, maka Dia pasti akan lindungi dan menghalangi sesuatu itu terjadi dalam hidup saudara. Tapi kalau Dia tahu sesuatu itu sekalipun menyakitkan, namun Dia tahu itu bisa membawa saudara semakin baik, membentuk saudara semakin serupa dengan gambaran anaknya, maka Dia akan izinkan itu terjadi. Karena Allah itu, karena Dia adalah Allah yang sanggup. Tadi saudara kita bernyanyi bersama-sama ya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Kita tadi nyanyikan ini, Pak, saya waktu ini saya benar-benar menikmati kebesaran Tuhan, menenangkan hati saya untuk menghadapi apapun, karena saya tahu saya punya Allah yang besar. Beberapa hari ini saya dan Alinda dengan mamanya kami belajar nyanyi lagu ini selalu di mobil dan di mana. Aku punya Tuhan yang besar. Walaupun Alinda masih berbicara tidak terlalu jelas, tapi ya ada sukacita yang besar ketika dinyanyikan ini. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari Bapak Ibu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Ya, Yesus berkata, aku membangun gereja dan alam malam tidak akan bisa menguasainya. Karena itu, ya, dalam segala sesuatu, lihat tujuan dalam hidup. Lihat, ya, master seed itu ketika Tuhan tekankan, Yesus tekankan, bukan hanya menjadi biji sebagai sayur, sebagai saus, ya, sebagai sesuatu bumbu, tapi bahkan ada maksud di balik itu, menjadi tempat burung-burung bersarang. Nah, kalau saudara jebarkan lagi nanti, saudara mungkin akan kita melihat lebih banyak. Namun, apa yang menarik itu makanya kenapa sesawi ini sayur tapi seperti pokok. Sebenarnya bisa aja dia seperti sayur bayam, saudaraku, dan menyelesaikan apa yang dicari manusia, yaitu menjadi saus sesawi tadi. Tapi Yesus membuat dia menjadi pohon. Ya, Tuhan menciptakan dia menjadi pohon dan burung-burung bersama di sana. Saudara, kadang kita mencari yang kita mau atas hidup kita. Tapi perhatikan ini, cari apa yang Tuhan mau atas hidup. Cari apa yang Tuhan inginkan atas hidup. Lihat kanan kiri, tidak katakan kepada dia, cari apa yang Tuhan mau atas hidup. Haleluya. Ya, saudara, ini penting sekali. Ya, perhatikan tujuan Allah dalam segala sesuatu. Sebagai manusia kita cenderung mencari apa yang kita mau atas hidup kita, kesenangan bagi kita, sesuatu yang membuat kita dipuji orang, sesuatu yang membuat kita nyaman. Tapi apa yang Tuhan mau atas hidupmu lebih dari itu. Bawa hidup kita sebagai hidup yang membawa pengaruh kerajaan, dan itu adalah pengaruh yang kekal. Sampai pada akhirnya, bahkan ketika kita meninggalkan dunia ini, kita telah menyimpan harta yang kekal di surga, yang tidak, ya, bisa dirusak oleh apapun, yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Ngenat dan kalah tidak akan mengganggunya. Doa saya, saudara, menemukan apa yang Tuhan mau atas hidup saudara. Doa saya, saudara, menemukan apa yang Tuhan mau ketika Tuhan izinkan membiarkan saudara menghadapi masalah.
doa saya, saudara menemukan apa yang Tuhan mau ketika kekecewaan terjadi, bukan apa yang kita mau. Perhatikan tujuan Allah dalam segala sesuatu. Dengan itu kita akan melihat bagaimana hidup kita dibawa menggenapi rencana. Raja segala raja akan berkenan kepada kita saat hidup kita menggenapi rencananya. Yang terakhir Bapak Ibu, untuk minggu ini, minggu depan saya juga yang akan perumpamaan Bapak Ibu, ya. Apa yang ketiga dari perumpamaan biji sesawi ini? Yang kedua, perhatikan tujuan Allah dalam segala sesuatu. Maka yang ketiga, perhatikan proses yang Tuhan izinkan dalam segala sesuatu. Ya, jadi bukan hanya tujuannya, tapi perhatikan prosesnya. Tujuan Allah dalam hidup Abraham dengan jelas dikatakan saat dia baru dipanggil dalam Kejadian pasal 12. Pertama kali Tuhan memanggil Abraham, Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan beberapa kali Tuhan izinkan keadaan untuk membuat Abraham kembali melihat tujuan hidup. Dan beberapa kali Tuhan tekankan apa maksud Tuhan, apa tujuan Tuhan dalam kehidupan Abraham. Namun ada sebuah masa ketika Abraham tidak memperhatikan proses yang Tuhan izinkan itu, dan ketika istrinya Sarah berkata, udahlah mungkin maksud Tuhan dengan Hagarnya kau memperoleh keturunan, dan dikasihlah Hagar dan lahirlah Ismail. Tapi Tuhan berkata, Abraham, keturunan yang disebut menjadi ahli waris bukan dari Ismail, bukan dari Hagar, tapi dari Sarah istri. Akhirnya lewat proses itu, kita tahu 25 tahun sejak pertama kali Tuhan mengatakan tujuan Tuhan memanggil Abraham keluar dari rumahnya. Ya, Abraham, keluarlah dari tempatmu, dari rumah ayahmu, ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu, karena aku akan memberkati engkau dan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan 25 tahun berikutnya melewati proses, saudara, barulah janji itu dikenapi, Ishak lahir. Kadang-kadang waktu kita diproses, saudaraku, kita protes, tapi percayalah Tuhan mampu. Ketika saudara bersyukur dan melihat rencana Tuhan, Tuhan mampu membuat saudara dari orang yang suka protes menjadi orang yang menikmati proses. Saudara, perhatikan proses dalam segala sesuatu. Makanya biji sesawi ini dikatakan tadi, biji ini jatuh ke tanah. Biji ini saudaraku, ketika itu ditaburkan, ditanam menjadi mati, baru dia tumbuh dan menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang menjadi pohon yang besar, burung-burung besar-besar. Bapak Ibu, hidup ini adalah proses, dan kadang kita lebih memperhatikan proses menurut kita yang lebih cepat, lebih baik. Tapi dalam proses Tuhan tidak selalu lebih cepat, lebih baik. Dalam proses yang Tuhan izinkan, tidak selalu yang cepat itu yang terbaik. Kalau kita pikirkan kembali kehidupan Abraham itu, bukannya nggak bisa Tuhan membuat mereka. Toh udah 75 tahun Bapak Ibu usia Abraham, bukan nggak bisa Tuhan langsung membuat, okelah 2 tahun sudah ini, melahirkan. Kamu punya anak Abraham, bukan nggak bisa. Tapi Tuhan bawa proses. Bapak Ibu saudaraku, percayalah hidup Tuhan dalam proses Tuhan. Masa-masa yang gak enak ditempatkan Tuhan di tengah-tengah keluarga yang bukan sakinah dan warokah mungkin, Tuhan punya maksud memproses saudara. Saudara ditempatkan di tengah-tengah keadaan yang mungkin tidak semua orang atau bahkan tidak ada orang yang menyukai saudara. Tuhan punya maksud memproses saudara. Perhatikan proses. Jangan suka memprotes, Bapak Ibu. Apa-apa Tuhan kita protes. Gimana ini Tuhan, udah 20 tahun aku berdoa. Gimana ini Tuhan, udah sungguh-sungguh aku ke gereja. Gimana ini Tuhan, udah rajin aku memberi pertolongan. Aku belum sembuh, aku belum diberkati, jodoh belum dapat. Tapi nikmati proses itu, Bapak Ibu. Enggak gampang memang, enggak gampang.
Saudara, waktu saya tadi berkata tentang pendeta yang memberikan pengakuan di depan ya gerejanya yang besar, tetapi salah satu kota yang besar dan mewakili 165 cabangnya ini. Saudara tahu, Pak Arifin sudah memberitahukan tentang orang ini kepada kami, para pemimpin kepala rakyat dalam sebuah pertemuan. Tapi nggak ada kayak dalam tanda kutip pengakuan. Dan orang lain nggak tahu, pendeta-pendeta lain nggak tahu siapa yang membawa orang ini mengenal Tuhan Yesus dan akhirnya dia menjadi hamba Tuhan. Tapi ketika beberapa waktu kemarin dia buat pernyataan itu dan dia bawa ya 165 juta sebagai perwakilan dari sejuta dari gereja yang dia rintis dan calon-calonnya. Orang banyak kaget. Ternyata Pak Agung itu dia ternyata ya diselamatkan Tuhan, menemukan panggilannya lewat pelayanan Pak Arifin. Orang-orang kaget sekali. Bahkan kami pun ya di dalam grup gembala-gembala raya, wah luar biasa. 38 tahun baru pengakuan itu muncul. Kalau kita suraku apa-apa pengen ngaku, kita yang dihormati. Kita yang langsung berkata, oh aku yang melakukan ini. Oh kalau bukan gara-gara aku dulu yang melayani dia, nggak bisa dia seperti ini. Ya itu manusia kita, Bapak Ibu. Tapi Pak Arifin selain kepada gembala-gembala lain, dia nggak cerita bagaimana dia membawa kebenaran firman Tuhan, mengubahkan orang ini dan orang ini menjadi pendeta yang dipakai Tuhan, membuka 165 gereja dan sekolah teologi. Saudara, kadang pengakuan itu yang kita dapatkan di dunia ini, jangan kecewa. Tuhan, Raja segala Raja, Dia mengakui kita sebagai biji-matanya dan hamba-hambanya ketika kita tulus melayani. Makanya dikatakan, sabarlah hai hambaku yang setia. Ya ayat firman Tuhan yang dibagikan minggu lalu ya, terimalah bagian dari kerajaan yang tidak direncanakan ini. Bapak Ibu, kadang-kadang waktu kita berlelah, berjerih lelah, rasanya hasilnya nggak ada. Tapi jangan kecewa, nikmati proses ini. Kemarin saya cerita di waktu saya melayani di Pumuan Batak, Texas, beberapa tahun itu, saya cerita tentang kami menangani janda dan mereka ketawa-ketawa. Saya katakan proses itu tidak selalu menghasilkan seperti yang kita mau. Saudara, jahe merah yang kami tanam, mungkin banyak dari saudara tahu ceritanya ketika COVID terjadi. Dan jahe merah waktu kami tanam, singkat ceritanya lah ya, waktu itu harusnya kami bisa panen sekian puluh juta, bahkan mungkin hampir 100 juta bisa dapat. Tapi akhirnya jahe itu kembali menjadi tanah karena harganya terjun bebas dari lantai 22 ke lantai dasar suatu. Sehingga kalau kita bongkar, habis duitnya untuk bayar payah bongkar dan akhirnya menjadi. Nah, proses itu mengkhianati ya, usaha tidak ada. Recording stopped. Mulai lagi. Bisa. Recording in progress. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya
berdoa kita tidak terlalu terganggu ya dengan teknologi ini ya. Nikmati proses. Haleluya. Ya waktu saya lanjutkan saja ya, waktu ya hasil itu sering sekali saudaraku berkhianat terhadap usaha yang kita sudah lakukan. Ya tetap menikmati proses. Ya. Kadang-kadang hasil itu mengecewakan, tapi proses itu sedang bekerja membangun kekekalan dalam hidup kita. Sekali lagi, tidak semua perbuatan baik kita, usaha kita, kerja keras kita menghasilkan sesuatu yang mungkin kita suka, menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Tetapi mari belajar melihat maksud Tuhan dari setiap proses. Waktu Abraham taat, dia tinggalkan segala apa yang dia punya, pergi dari rumah bapaknya ke negeri yang dia tidak tahu. Saudaraku, ya hasilnya enggak langsung menyenangkan bagi dia. Maka kalau saudara ingat cerita ketika keponakannya Lot, saudaraku, memilih apa yang dilihat mata, yaitu Sodom dan Gomora, negeri atau tanah yang subur, yang menjanjikan secara manusia. Saudara, Abraham tidak kecewa. Abraham tidak berkata, ini keponakan gak tahu diri ini, udah dibawa dari kecil, udah dipelihara, udah dibesarkan, ya malah minta bagian, ya malah memilih yang paling subur dilihat mata. Tapi ya dia nikmati proses itu. Bagi ketika dia harus menantikan ya anak perjanjian itu selama 25 tahun, saudara, Abraham tidak menjadi kecewa. Kenapa yang terjadi, Bapak Ibu? Lewat proses itu, ya Tuhan sedang mengajarkan kepada Abraham bahwa hidup ini bukan hanya berbicara mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi hidup ini berbicara menggenapi apa yang Tuhan rencanakan atas hidup kita. Sehingga ketika Ishak ya diperintahkan oleh Tuhan untuk dipersembahkan, saudara, Abraham tidak ragu lagi. Karena apa? Dia sudah melewati proses. Dia sudah lurus dalam proses yang terjadi. Doa saya, Bapak Ibu Saudara, tetap kuat menghadapi proses, sekalipun itu menyakitkan, sekalipun itu mengecewakan. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Dia yang berjanji, Dia yang sanggup menggenapi. Teguhkan hati, perhatikan lebih daripada apa yang dilihat mata. Perhatikan tujuan Tuhan dalam segala sesuatu. Cari apa yang Tuhan mau. Minta hikmat Tuhan untuk menyingkapkan apa yang Dia mau lewat segala kejadian yang Dia izinkan terjadi. Bukan apa yang kita mau. Dan nikmati proses yang Tuhan izinkan. Umat yang percaya akan kebenaran firman ini, boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersama-sama jadi mereka untuk berdoa. Haleluya. Saudara David boleh mengiringi dengan piano. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa, kita sembuhkan kita. Tuhan, terima kasih untuk umat-Mu, Kebiro Pematang Siantar, yang hari ini kami boleh belajar untuk melihat prinsip kerajaan surga ini. Untuk kami boleh belajar melihat maksud kerajaan surga itu dalam hidup kami. Bukanlah selalu tentang sesuatu yang besar menurut kita. Bukanlah selalu tentang sesuatu yang enak dipandang mata, yang menjadi perhatian, yang menjadi sesuatu hal yang memberikan puji-pujian bagi kami. Dan karena mungkin Tuhan membawa kami dalam proses menggenapi kerajaan datang atas hidup kami. Dan kami mungkin dipandang sebelah mata oleh dunia ini. Kadang kami mungkin dipandang tidak bernilai oleh dunia ini. Namun hari ini kami mau belajar untuk memperhatikan lebih dari apa yang bisa dilihat mata kami. Orang boleh melihat hidup kami, keluarga kami, harta kami, dan segala apa yang kami.
adalah sesuatu yang tidak terlalu berarti. Namun Tuhan berkata, firman-Mu berkata, engkau bukan melihat apa yang dipandang mata, engkau melihat hati kami. Biarlah engkau boleh terus menunjukkan hati yang mengasihi pada setiap umat-Mu, Roh Pematang Siantar yang hari ini datang beribadah. Biarlah engkau boleh melihat hati setiap umat-Mu yang mengasihi, yang bahkan mau menemukan maksud Tuhan dalam setiap hidup kami, yang mungkin kadang kelihatan tidak terlalu berarti, tidak terlalu berharga menurut dunia, bahkan kadang menurut diri kami sendiri. Tapi kami mau melihat, belajar untuk melihat maksud-Mu, tujuan dalam semua apa yang Kau izinkan ya. Sehingga dalam menjalani hari-hari kami tidak lagi mencari apa yang dipandang dunia, apa yang dipandang dunia dengan segala kemauannya. Pada saatnya nanti semua itu akan sirna. Namun harta yang kekal yang di surga, yang tersimpan ketika kami hidup dalam rencana-Mu, itu yang boleh kami andalkan. Itu yang kami tahu yang akan menjadi milik kami yang kekal, di mana memang dan karat tidak mencurinya. Ketika keadaan tidak seperti yang kami harapkan, ajari kami untuk tidak protes kepada keputusan Tuhan, tapi kami nikmati proses. Kami temukan maksud, kami temukan tujuan dalam setiap apa yang Kau izinkan. Tuhan, aku berdoa bagi umat-Mu yang mungkin hari-hari ini dalam penantian akan sesuatu. Mungkin itu kesembuhan, mungkin itu pemulihan atas usaha, mungkin itu keadaan ekonomi yang mereka nantikan supaya lebih baik, mungkin itu karir dari sebuah perjalanan pekerjaan mereka, mungkin itu penantian akan jodoh, mungkin itu penantian akan pertobatan bagi orang yang mereka kasih, mungkin itu penantian bagi mereka melihat Engkau mengangkat mereka berikan dalam semua proses yang dinikmati oleh umat ini. Hiburkan hati kami, kuatkan hati kami Tuhan, teduhkan jiwa kami, tenangkan pikiran kami supaya kami memandang kepada Engkau. Firman-Mu yang berkata bahwa apa yang kelihatan itu sebentar, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Tuhan Yesus, kami tahu perjalanan hidup kami di dunia ini bukanlah untuk selamanya, tapi hanyalah langkah kecil dari kekekalan yang sudah Kau siapkan. Dan selama kami di dunia, Kau membentuk kami, Engkau membawa kami untuk memberi buah bagi kerajaan. Kiranya mulut kami boleh tetap penuh dengan pujian, hati kami boleh tetap melimpah dengan syukur, hidup kami boleh membawa kami kerajaan. Berdoa bagi umat ini, kamahan kuasa-Mu turun bagi mereka, pribadi lepas pribadi. Engkau yang mengenal mereka, Engkau yang tahu mengenal mereka. Berbicaralah sebagai Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, bagi setiap hamba-hamba umat-Mu yang ada di GBI Roh Pematang Siantar yang hari ini beribadah bersama-sama kami, memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang mengasihi mereka lebih daripada mereka mengerti kasih. Kiranya sempurnakanlah besar kasih-Mu ini dengan jaga hati kami dengan kuasa Roh-Mu untuk kewaspadaan hingga kehidupan terpanjang lewat hidup kami. Terima kasih Bapak, Hamba-Mu serahkan umat-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami yang agung, Raja segala raja yang sanggup melakukan lebih dari apa yang bisa kami minta. Kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara kita diberkati firman Tuhan sekali lagi. Sungguh luar biasa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala kami yang boleh menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Doa dan harapan kami biarlah kiranya Bapak Kepala jauh pada kami, pelayanannya diberkati di sana, keluarga istri dan anaknya diberkati Tuhan. Berdoa biarlah kiranya Bapak tetap sehat dan kuat dalam melayani Tuhan.
pembukaan kita yang kedua. Mari kita sambungkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami berkata dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Firman-Mu yang boleh disampaikan dari Bapak Gembala kami yang ada di California Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Biarlah kiranya siang hari ini firman-Mu yang boleh disampaikan hamba Tuhan. Kami boleh membawanya pulang. Kami boleh melakukan segala firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Bapak, biarlah kiranya kami umat-Mu sebagai benih yang berdampak ya Tuhan. Kami boleh bertumbuh dan berbuah sesuai dengan firman Tuhan siang hari ini Bapak. Ajar kami Tuhan tetap di dalam proses Tuhan sampai kami boleh melihat betapa besar kuasa Tuhan mencapai dalam setiap hidup kami sehingga hidup kami boleh berbuah ya Tuhan. Siang hari ini kami berdoa bagi Bapak Gembala kami yang menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Kami berdoa Bapak, sekalipun Bapak jauh daripada kami, biarlah kiranya Tuhan Kau yang mengurus dari Bapak Gembala kami untuk membuka pintu sana. Engkau senantiasa Tuhan yang menguatkan dan memampukan hamba ini. Kami yakin percaya Tuhan ada rancangan Tuhan yang besar bagi hamba ini. Membawa umat Tuhan percaya kepada Tuhan. Berkati Tuhan apa yang boleh dikerjakan daripada hamba-Mu. Berkati keluarga, istri dan anak-anaknya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami yang kedua Tuhan. Kau berkati umat Tuhan yang menabur di tempat ini. Biarlah kiranya Bapa apa yang boleh ditabur umat-Mu, Engkau kembalikan Tuhan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Karena kami percaya Tuhan, barang siapa setia dalam menabur dalam rumah Tuhan, Engkau akan campur tangan dalam setiap rumah tangga. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan di jalan kita mendengarkan hubungan kita di dalam satu pekan. Shalom warga kerajaan, berikut adalah warta sepekan minggu ini. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Komsel Mesianik diadakan setiap hari Jumat pukul 8 malam di gereja. Doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 WIB. KGC Youth Ministry diadakan setiap hari Sabtu pukul 7:30 malam di gereja. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan pada hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024 pukul 10 pagi di gereja. Mari hadiri Kingdom Praying yang diadakan hari ini setelah selesai ibadah raya. Kingdom Praying terbuka untuk semua pekerja dan jemaat. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Berikut adalah laporan persembahan minggu lalu. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan memberkati. Selamat datang kami ucapkan bagi jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Semoga Anda menikmati hadirat Tuhan dan berkat-Nya dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Izinkan saya bertanya, ada kabar barangkali yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini? Apabila ada, boleh lambaikan tangan. Kali boleh menyambut kedatangan saudara di tempat ini. Ada yang baru pertama kali? Tidak ada ya? Oke, baik. Tidak ada. Baik, kita serahkan kepada saya. Apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kami. Bersyukur Tuhan dan Tuhan bagi kami. Memberkati setiap kami yang sudah beribadah kepada Tuhan. Kami percaya hari ini kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Kami percaya bagi firman Tuhan yang kami dapatkan hari ini Tuhan, itu akan tumbuh berakar dan menghasilkan buah yang lebat bagi setiap kami. Terima kasih buat suasana yang indah, penuh damai sejahtera yang telah kami nikmati hari ini Tuhan. Terima kasih buat seluruh hamba-Mu yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Terlebih hamba-Mu yang sudah memberkati kami dalam firman Tuhan. Bahwa kami di tempat ini bertambah-tambahlah hikmat, bertambah-tambahlah pengurapan dalam atas hamba-Mu ini Tuhan. Kau memakai dia menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan tempatkan dia. Terlebih sekarang lagi ada di Bakersfield Tuhan, di California. Bapak kau sertai hamba-Mu ini. Berkati pelayanan sedang dibuka di dalam di sana Tuhan. Kau telah mempertemukan dia ke orang yang haus dan rindukan Engkau. Kan berhidup di sana memuji muliakan nama Tuhan. Berkati keluarganya istri dan anak-anaknya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih berkat seluruh umat Tuhan yang akan pulang. Pekerjaan mereka usaha Engkau berkati. Keluarga umat Engkau berkati Tuhan. Anak-anak kami dalam studi mereka Kau berkati semuanya. Terpuji nama Tuhan yang sudah memberkati kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Kami akan menerima berkat dari hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Silakan Pak, doa berkatnya. Tuhan yang setia ada di pihakmu. Dia yang menjaga hari-harimu dan membuat engkau memperoleh segala yang terbaik dalam kerajaan. Karena itu pulanglah, kembalilah ke aktivitas dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus turun ke atas memberkatimu dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Umat yang percaya diberkati, bersama-sama kita katakan Amin.
Recording stopped. Happy Sunday semua, thank you udah gabung. Tuhan Yesus memberkati.